Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar, dukungan pada kolom komen. Dan kalau misalkan ada tema-tema tertentu yang ingin dibahas, silakan juga meninggalkan pesan pada kolom komen di bawah. Pada hari Senin, 22 Maret 2021, bacaan liturginya sangat menarik karena mengangkat tema tentang perempuan, di mana kisah yang pertama adalah bercerita tentang perempuan yang namanya Susana, diambil dari kitab tambahan Daniel. Susana digambarkan sebagai perempuan yang amat sangat cantik, ya, artinya benar-benar cantik. Perempuan ini, dia istri dari seorang pengusaha namanya Yoyakim yang ditaksir oleh dua orang hakim-hakim tua. Karena mereka begitu jatuh cinta dengan kecantikan dan juga kemolekan dari Susana ini, akhirnya mereka menyusun rencana untuk menjebak Susana yang biasa berjalan-jalan di taman untuk mandi di situ. Mereka mengintip, lalu kemudian mengintimidasi Susana untuk mau bersetubuh dengan mereka, tetapi karena Susana adalah seorang perempuan yang mempertahankan integritasnya sebagai seorang istri, dia lebih memilih untuk dinyatakan bersalah walaupun dia tidak bersalah. Nah, dalam kisah bacaan pertama itu digambarkan ada seorang pemuda namanya Daniel yang berani untuk maju membela Susana, sementara suaminya sendiri yang kaya raya tidak mampu menolong Susana dari hukuman yang dijatuhkan, yaitu hukuman mati. Tetapi pemuda Daniel ini kemudian meminta dilakukan pengadilan ulang, dan dalam pengadilan ulang itu terbukti bahwa dua hakim tua inilah yang menjebak dan memberikan kesaksian palsu bagi Susana. Nah, bacaan Injilnya adalah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang juga ditolong oleh seorang pemuda yang namanya Yesus, ya, sehingga perempuan ini akhirnya tidak mati karena dirajam, tetapi Yesus kemudian melepaskan dia dari segala tekanan yang dialami di dalam hidupnya dan memberikan dia kehidupan baru. Ya, perempuan ini kemudian dilahirkan kembali, memiliki kehidupan baru dengan satu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, dua bacaan ini mengingatkan saya pada para santa yang ternyata ada juga para santa yang punya background atau latar belakang nggak bagus-bagus banget gitu. Bahkan kalau mau dibilang gelap gitu ya latar belakang kehidupan para santa ini. Kita pernah mengenal juga di dalam kitab suci yaitu Santa Maria Magdalena, yang dalam Injil Lukas dikatakan dia itu diikat atau dibelenggu oleh 7 setan, ya, yang kemudian juga dilepaskan oleh Yesus dari setan-setan itu. Dan bahkan Santa Maria Magdalena menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus sendiri, dan dia terus menjadi pengikut Kristus sampai kemudian dia wafat. Nah, ada juga santa-santa lain yang bergumul atau terbelenggu dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Ya, ada santa juga yang memiliki adiksi seksual di dalam kehidupannya. Santa yang pernah saya baca di internet dengan gaya hidup yang senang menggoda suami orang, yaitu namanya Santa Pelagia. Ya, Santa Pelagia ini seorang artis terkenal dan cantik, tetapi memiliki gaya hidup seks bebas. Ya, bahkan Santo Yohanes Chrysostomos berkata bahwa Santa Pelagia ini membuat para ayah meninggalkan anak-anaknya, membuat para lelaki kaya menghambur-hamburkan harta bendanya, ya, demi untuk mendapatkan
Santa Pelagia ini, dan dia tidak merasa bersalah dengan memanipulasi kecantikannya dan kemolekan tubuhnya itu. Sampai kemudian Santa Pelagia bertemu dengan seorang uskup namanya Uskup Nunos. Dan dia mendengarkan homili dari uskup ini. Homilinya bertemanya adalah tentang God's mercy, ya, kerahiman Allah, belas kasih Allah. Nah, homili itu begitu menyentuh hati Santa Pelagia sehingga membawa dia pada pertobatan. Dia merasa terpanggil, ya, dia menyadari akan kedosaan dan kelemahannya, sehingga akhirnya dia dibaptis. Dan lalu kemudian Santa Pelagia membaktikan hidupnya bagi doa di dalam biara. Satu santa lagi yang lain, yang kita mungkin nggak terlalu familiar dengan santa ini, karena santa ini lebih terkenal pada gereja Ritus Timur, ya, gereja Ortodoks. Nama santanya adalah Santa Maria dari Mesir. Santa Maria dari Mesir ini dikenal atau dijuluki sebagai pelacur karena dia punya adiksi terhadap seks, ya. Bahkan dia mau memberikan dirinya tanpa dibayar pun buat dia it's okay asal dia mendapatkan seks. Jadi sangat dibelenggu, ya, dengan adiksi ini. Nah, Gereja Katolik mengakui dia sebagai salah satu santa baru tahun 2004. Tetapi dalam gereja Ortodoks santa ini sudah terkenal, ya. Ikonnya, kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu mencari, ikonnya itu gambarnya perempuan telanjang yang kemudian diberikan sebuah jubah oleh Santo Josimas. Santo Josimas ini seorang pertapa, jadi ikonnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ke Yerusalem itu mungkin bisa dilihat ikonnya, ya, tapi di internet juga banyak. Nah, Santa Maria ini kemudian melakukan ziarah ke Yerusalem. Tujuannya bukan untuk mencari Allah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk hal-hal yang rohani, enggak. Tetapi dia ke Yerusalem karena dia ingin untuk berhubungan seksual dengan para peziarah di sana, ya. Buat dia ini adalah sebuah petualangan seksual, ya, untuk Maria dari Mesir ini. Nah, sampai kemudian dia mau masuk ke gereja di mana Yesus wafat, yaitu gereja Bukit Kalvari ketika Yesus disalibkan dan wafat di sana. Waktu dia mau masuk ke gereja itu seperti ada kekuatan yang menahan dia, ya. Dia nggak bisa masuk ke dalam gereja itu. Akhirnya dia hanya ada di luar, ya. Dia nggak bisa masuk, ya. Seperti ada satu daya yang menahan dia untuk masuk ke situ. Nah, di luar gereja itu, kemudian dia melihat ada sebuah ikon Santa Perawan Maria. Dan dia pergi pada ikon Santa Perawan Maria itu, dan di situ dia berdoa. Dia berdoa meminta pengampunan atas segala dosa-dosa yang sudah dia lakukan, atas segala gaya hidup seks bebas yang biasa dia lakukan. Dan di situ dia mendapatkan rahmat pengampunan. Dan di situ kemudian dia berjanji mempersembahkan hidupnya selanjutnya sebagai seorang hermit, yaitu seorang pertapa. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa yang pertama, betapa buruk pun latar belakang kehidupan seseorang, tetapi kerahiman Allah itu selalu mampu menembus hidup seseorang, ya. Betapapun keras hati seseorang, kerahiman Allah itu bisa menyentuh hati yang paling keras seperti apapun. Yang kedua, kita bisa belajar juga adalah mereka yang oleh masyarakat itu disingkirkan, mungkin karena gaya hidupnya, mungkin karena latar belakangnya atau label-label negatif di dalam hidupnya. Justru yang disingkirkan, yang dipandang rendah ini, justru di mata Allah itu begitu penting, dipandang penting oleh Allah, karena ketika mereka mengalami sentuhan kerahiman Allah, belas kasih Allah, mereka menjadi pewarta daripada sabda
Allah itu sendiri. Mereka menjadi pewarta daripada kerahiman Allah itu sendiri. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah harapan. Mungkin kita nggak punya gaya hidup seperti dua santa itu ya, yang manipulator, yang kemudian punya adiksi seksual, atau perempuan berdosa yang kedapatan berbuat zina itu, atau Santa Maria Magdalena yang dibelenggu oleh 7 setan. Mungkin kita lumayan lah, tetapi toh kita juga tetap adalah orang berdosa. Dan di dalam masa prapaskah ini juga kerahiman Allah dibuka seluas-luasnya buat kita, agar mungkin kita cuma biasa-biasa saja atau kita tidak merasa tidak terlalu berdosa, tetapi justru sebenarnya kita membutuhkan rahmat Allah, belas kasih Allah yang sama, kerahiman Allah yang sama. Dan biarlah kita terus-menerus disentuh oleh itu. Dan kalau kita terus hidup di dalam rasa bersalah yang nggak pernah selesai, karena mungkin ada keputusan-keputusan yang kita buat di masa yang lalu, ataupun mungkin ada keterikatan-keterikatan di dalam kehidupan kita, maka kisah daripada perempuan-perempuan yang mantan pendosa ini memberikan harapan kepada kita, bahwa sulit apapun kita keluar dari adiksi hidup kita, atau sekelam apapun kita, ataupun mungkin setidak pedulinya apapun kita akan Allah, rahmat Allah jauh lebih kuat daripada semua keterbatasan dan juga kerapuhan kita. Teruslah berharap, teruslah percaya bahwa kasih karunia Allah selalu mampu mengubah kehidupan kita.